Halo semua, kembali lagi di channel aku. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan bahas materi tentang KPK dan FPB. Nah, jadi ini tuh merupakan lanjutan dari materi bilangan gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita akan bahas materi tentang KPK dan juga FPB gitu ya. Jadi, sebelum kita membahas secara langsung gitu ya tentang KPK dan FPB, ada baiknya itu kita harus tahu dulu gitu ya, apa itu kelipatan, faktor, bilangan prima, faktorisasi prima, dan pohon faktor. Nah, kenapa sih kita harus bahas kelima submateri ini gitu ya? Jadi supaya kita gampang gitu untuk belajar tentang KPK dan FPB gitu. Jadi kita harus paham dulu kelima dasar ini gitu ya. Gitu. Oke, langsung aja. Di sini kita akan bahas materi tentang kelipatan. Jadi, apa sih itu kelipatan gitu ya? Jadi, kelipatan itu adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan lain yang biasanya berurutan. Nah, jadi kita langsung ke contohnya aja biar lebih gampang. Jadi, di sini kita misalkan kelipatan 2 gitu ya. Nah, kelipatan 2, dia itu dimulai dari 1 kali 2, 2 kali 2, terus dilanjutkan dengan 3 kali 2, terus dilanjutkan dengan 4 kali 2, lanjut 5 kali 2, sampai seterusnya. Nah, di mana kelipatannya itu ada di sebelah kiri, dan di sebelah kanan adalah bilangan pokoknya gitu. Nah, jadi kalau dia 1 kali 2, berarti 2-nya itu ada sebanyak 1 kali. Kalau dia 2 kali 2, berarti 2-nya itu mengganda sebanyak 2 kali. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Terus 3 kali 2, berarti 2-nya di sini mengganda gitu ya. Mengganda sebanyak 3 kali. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Terus 4 kali 2, berarti 2-nya di sini mengganda sebanyak 4 kali. Yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Terus 5 kali 2, berarti 2-nya di sini mengganda sebanyak 5 kali. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya sama dengan 10. Dan seterusnya. Nah, sehingga kelipatan dari 2 itu dimulai dari 1 kali 2, yaitu 2, terus dilanjutkan dengan 2 kali 2, 4, terus 3 kali 2, 6, 4 kali 2, 8, 5 kali 2, 10, sampai seterusnya. Gitu ya. Jadi, kelipatan dari 2 dimulai dari 2. Gitu. Terus nanti berlanjut ke 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Nah, itu untuk kelipatan 2. Nah, kalau misalkan kita gunakan garis bilangan gitu ya. Jadi, kalau kita perhatikan garis bilangan di sini. Nah, garis bilangan di sini kita udah bahas gitu ya di materi sebelumnya. Jadi, aku harap teman-teman udah belajar tentang garis bilangan gitu ya. Oke. Di sini kalau kita perhatikan garis bilangan, jadi di sini ada garis bilangan positif karena di sini dimulai dari 1, jadi 1 itu positif gitu ya, sampai seterusnya. Dan di mana di sini kelipatan 2, tadi kan dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Berarti dia ada di garis merah. Nah, gitu. Jadi, garis bilangan tersebut menunjukkan kelipatan 2 yang garis merah yang ini. Nah, di mana dari garis bilangan ini menunjukkan kelipatan bilangan itu adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Nah, maksudnya gimana sih? Karena gini, coba deh, kita perhatikan angka 2. Dia tadi kan dimulai dari 2 tuh. Nah, kalau dia mau menuju 4, artinya dia ditambah 2 gitu ya. Waduh, ditambah 2 gitu. Terus kalau dia 4 ke 6, berarti dia ditambah 2 juga. Nah, terus 6 ke 8, berarti dia ditambah 2. Terus 8 ke 10, berarti dia ditambah 2. Nah, gitu juga sampai seterusnya. Jadi,
kelipatan bilangan adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Artinya kalau dia kelipatan 2, berarti dia itu ditambah 2 terus gitu. Terus ditambah 2. Kalau dia kelipatan 3, berarti dia dimulai dari 3. Nah, tapi dia dijumlahkan dengan angka 3 itu juga secara terus-menerus. Gitu. Jadi, kita udah dapat 2 definisi gitu ya. Di mana definisi yang pertama adalah hasil perkalian suatu bilangan tertentu dengan bilangan yang lain yang biasanya berurutan. Jadi dia dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini di sebelah kanannya adalah bilangan pokoknya. Nah, sementara definisi kedua adalah penjumlahan bilangan yang sama secara terus-menerus. Artinya, kalau dia kelipatan 2, berarti dia terus dijumlahin dengan angka 2. Nah, gitu. Nah, karena kita udah bahas tentang kelipatan, maka kita akan bahas tentang kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Jadi, kelipatan persekutuan 2 bilangan, jadi kita ambil contohnya yang di sini dulu, adalah kelipatan-kelipatan dari 2 bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, jadi kalau kita ambil contoh di sini, kita tentukan kelipatan, Oke, di sini kita ambil contoh. Kita tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Artinya, kita cari gitu ya, kelipatan yang ada di 2 gitu maksudnya. Kelipatan yang ada di 2 dan ada juga di 3. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan. Oke, gampangnya gini deh. Di sini aku zoom dulu. Di sini tadi, kalau dia kelipatan 2, berarti dia dimulai dari angka 2. Terus masing-masing kita jumlahkan dengan 2. Berarti 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 2, 12, sampai seterusnya. Nah, selanjutnya, kelipatan 3, berarti dimulai dari angka 3. Berarti 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12, sampai seterusnya. Nah, yang menunjukkan kelipatan persekutuan 2 dan 3, itu adalah kelipatan dari 2 bilangan tersebut yang bernilai sama. Artinya, kelipatan-kelipatan itu ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 3. Nah, jadi yang ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 3 adalah 6, 12, sampai seterusnya. Karena di sini kita buat dan seterusnya aja, karena panjangan gitu ya, kalau kita tulis sampai banyak gitu angkanya. Nah, jadinya kita dapatkan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah yang ini, 6, 12, sampai seterusnya. Jadi, dan seterusnya ini bisa kita notasikan dengan titik-titik, gitu ya. Jadi, kita bisa tulis dan seterusnya atau titik-titik, gitu. Nah, di mana 6, 12, sampai seterusnya ini merupakan kelipatan dari 6, gitu kan. Kenapa? Karena kalau kelipatan dari 6, berarti dia kan dimulai dari 1 kali 6. Nah, 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18 gitu kan. Jadi 18 itu juga yang ini, waduh. Nah, kira-kira 18 seperti ini ya. 18 itu juga ada di kelipatan 2 dan ada di kelipatan 3. Makanya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu juga merupakan kelipatan dari 6. Gitu. Nah, itu kalau kelipatan persekutuan 2 bilangan. Nah, gimana kalau dia lebih gitu kan? Lebih nih. Nah, kalau dia lebih, berarti dia itu tergantung dari banyaknya bilangan itu. Jadi, kalau kelipatan persekutuan 3 bilangan, berarti kelipatan-kelipatan dari 3 bilangan, jadi ini ada 3 bilangan, tersebut yang bernilai sama. Jadi, kalau misalkan aku tambah di sini 4 gitu kan, waduh, 4 gitu ya. Kira-kira seperti ini 4. Jadi, kita cari kelipatan persekutuan 2, 3, dan 4. Berarti kita cari kelipatan persekutuan yang ada di 2, ada di 3, dan ada di 4. Nah, gitu. Gitu ya, kalau untuk kelipatan persekutuan 2 bilangan atau lebih. Nah, kita udah bahas tentang kelipatan dan juga kelipatan persekutuan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang faktor. Jadi, apa itu faktor gitu ya? Jadi, faktor itu adalah
bilangan-bilangan yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Nah, di sini ada kata kunci, habis atau tak bersisa. Kalau dia tak bersisa, maka hasilnya itu ada dan sisanya itu 0. Nah, gitu. Nah, contohnya nih, kita punya bilangan 10. Maka faktornya itu 1, 2, 5, dan 10. Kenapa? Karena bilangan tersebut bisa membagi 10 sampai habis atau tak bersisa. Jadi, 10 dibagi 1 itu 10. Nah, gak ada sisanya. 10 dibagi 2 itu 5, gak ada sisanya. 10 bagi 5 itu 2, gak ada sisanya. 10 bagi 10 itu 1, gak ada sisanya. Makanya, ini semua adalah faktor dari 10. Oke, kita ke contoh yang lain. Di sini kita cari faktor dari 6. Nah, faktor dari 6 itu ada 1, 2, 3, dan 6. Karena semua angka ini itu habis membagi 6. Artinya, saat ini dibagi dengan ini, sisanya itu 0. Atau kalau kita menggunakan tabel, jadi kita mula-mula kita membuat angkanya di sini, lalu di bawahnya perkalian, di mana perkalian ini menunjukkan perkalian faktornya dengan pengalinya. Jadi ini faktor, terus yang ini pengalinya. Oke. Jadi, faktor dari suatu bilangan, di mana bilangan itu adalah bilangan bulat, itu selalu dimulai dari 1 dan diakhiri dengan bilangan itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau kalian cari faktornya, itu dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau di sini 6, berarti dia dimulai dari 1 dan juga diakhiri dengan 6. Nah, di sini kita cari nih, kalau dia 1, nah 1 kali berapa sih biar 6? Nah gitu. Nah inilah gunanya kali tadi. 1 kali berapa sih biar hasilnya 6? Itu 1 kali 6. Terus, selanjutnya dari 1 gitu. Bilangan apa lagi sih yang habis membagi 6? Gitu. Ada lagi kan, yaitu berapa? 2. Kenapa? Karena kalau kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya 6. Terus kita cari lagi bilangan yang habis membagi 6, yaitu 3. Nah, dimana kalau kita kalikan 3 dengan 2, itu hasilnya 6. Gitu. Sampai yang terakhir itu 6, kita kalikan dengan 1, hasilnya 6. Makanya, faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Tapi, kalau aku gitu ya, ngerjain soal seperti ini, ada baiknya kita cari tahu langsung gitu ya dengan seperti ini daripada kita gunakan cara seperti ini gitu. Karena ini membutuhkan waktu yang lama gitu ya menurut aku. Karena kalau misalkan dari sini kan langsung lebih simpel gitu kan. Kita cari langsung gitu bilangannya. Dia di antara 1 dan 6. Nah gitu. Jadi kita tinggal cari bilangan di antara 1 dan 6 aja gitu. Tanpa harus mengkalikan seperti ini. Tapi di sini aku ada buat 2 metode supaya kalian bisa milih gitu ya cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk dipelajari gitu atau dikerjakan gitu ya kalau ada soal yang sama. Nah, itu untuk faktor dari 6. Nah, sekarang kita faktor dari 8. Berarti dia itu di antara 1 dan 8 faktornya. Nah, berarti kita cari nih bilangan yang habis membagi 8, yaitu 1. Karena 8 bagi 1 itu 8. Terus, selanjutnya dari angka 1, berarti kita cari misalkan angka 2, gitu kan. Nah, berarti 8 bagi 2 itu 4. Berarti habis gitu kan, nggak bersisa. Terus, kalau selanjutnya dari 2, 3 katakan. Nah, 8 bagi 3 itu kan nggak ada sisanya. Itu kan ada sisanya maksudnya. Itu kan ada sisanya kan. Coba deh. 8 bagi 3. Nah, hasilnya itu nanti kan ada sisanya gitu kan. Nah, karena ada sisa gitu, makanya 3 di sini bukan faktor dari 8 gitu. Terus dilanjutkan dengan 4. Nah, 8 bagi 4 itu 2. Nah, ada sisanya nggak? Nggak ada kan?
sisanya 0. Ya, 0 gitu ya, nggak bersisa gitu. Nah, jadinya 8 bagi 4 itu 2, di mana nggak ada sisanya. Jadi 4 itu adalah faktor dari 8, dan yang terakhir itu adalah bilangan itu sendiri, yaitu 8. Jadi 8 itu bisa membagi habis 8 ini dengan tidak bersisa gitu. Atau kalau kita gunakan dengan tabel, sama juga, di mana di sebelah kiri itu adalah faktornya, dan di sebelah kanan adalah pengalinya. Jadi di sini ada 8, dan ini adalah perkalian dari dua bilangan ini, di mana kalau kita ambil 1, berarti 1 kali berapa biar 8? 1 kali 8. Terus kita ambil 2. Nah, 2 kali berapa supaya bisa 8? Yaitu 4. 2 kali 4, 8. Terus kita ambil angka 4. Berarti 4 kali berapa biar bisa jadi 8? 4 kali 2. Terus 8. 8 kali berapa nih biar bisa jadi 8? Yaitu 8 kali 1. Jadi faktor itu dimulai dari angka 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Jadi kalian hanya tinggal mencari faktor yang di antara angka 1 sampai 8. Nah, gitu gampang ya. Nah, dan yang terakhir itu faktor dari 10. Nah, berarti dia itu faktornya dimulai dari angka 1 dan berakhir di angka 10. Berarti kalian tinggal cari angka yang habis membagi 10 di antara 1 sampai 10 gitu. Yang di sini yang kita dapat itu nanti 2 dan 5 gitu. Jadi faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, dan 10. Atau dengan menggunakan tabel, kita bisa gunakan cara yang sama, di mana di sini adalah faktornya, dan di sini adalah pengalinya. Gitu. Gitu ya. Oke. Karena kita udah bahas tentang faktor, sekarang kita akan bahas tentang faktor persekutuan. Dua bilangan atau lebih. Nah, sama juga dengan kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih. Jadi, faktor persekutuan dua bilangan, misalkan, adalah faktor dari dua bilangan tersebut yang bernilai sama. Artinya, karena di sini ada dua bilangan, berarti faktornya itu ada di bilangan 1 dan juga ada di bilangan yang kedua. Gitu. Nah, kita langsung ke contoh saja. Di sini kita tentukan faktor dari 4 dan 8. Nah, berarti yang pertama kita cari dulu faktor dari 4. Nah, faktor dari 4 itu adalah 1, 2, dan 4. Gitu ya. 1, 2, dan 4. Terus faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, berarti kalau kita cari faktor yang sama di antara 4 dan 8, itu ada di angka yang merah, yaitu 1, 2, dan 4, dan 1, 2, dan 4. Karena 1, 2, dan 4 ini merupakan faktor dari 4 dan juga 8. Gitu. Nah, sehingga faktor persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia 3 bilangan, berarti faktor dari 3 bilangan tersebut yang bernilai sama. Nah, gitu. Jadi, untuk mengganti kata lebih ini, kalian misalkan aja dia 3 bilangan, atau 4 bilangan, 5 bilangan, sampai seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke bilangan prima. Nah, di sini kita udah bahas gitu ya sebelumnya tentang bilangan prima gitu kan. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang lebih besar dari bilangan 1. Jadi, di sini ada kata kunci gitu ya, yaitu bilangan yang lebih besar dari 1. Yang dimana hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya nih, ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, di mana 2 ini dia itu hanya bisa dibagi dengan angka 1. Jadi, kalau dibagi 1 berarti kan dia 2, gak ada sisanya. Terus, dengan bilangan itu sendiri juga, 2 bagi 2 itu 1. Nah, dia itu gak bersisa juga gitu kan kalau kita bagi. Jadi, itu 2 disebut dengan bilangan prima. Nah, gitu, yang ini. Jadi, ini tuh juga merupakan bilangan prima. Nah, kenapa sih 1 itu nggak merupakan bilangan prima? Karena
dia melanggar aturan gitu. Aturan dari bilangan prima, di mana aturannya tadi kan dia harus lebih besar dari 1. Sedangkan kalau dia 1 ya tetap 1 gitu kan. 1 sama dengan 1. Dia nggak lebih besar dari 1. Nah, terus di sini yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, 1 itu dia udah termasuk ke bilangan yang habis dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Maksudnya dia udah mengarah ke bilangan itu sendiri gitu. Terus dia dibagi 1 juga. Jadi kayak nggak sesuai dengan definisinya gitu. Jadi 1 itu bukan merupakan bilangan prima ya gitu. Nah, terus dilanjutkan dengan 3. Nah, 3 itu merupakan bilangan prima karena 3 itu hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 3. Nah, 4. Nah, 4 itu bukan merupakan bilangan prima karena dia itu masih bisa dibagi dengan angka 2, yaitu sama dengan 2. Nah, sementara ketentuannya itu dia itu harus dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi hanya ada 2 gitu ya. Ibaratnya 2 faktor deh, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri gitu. Bilangan itu sendiri gitu. Nah, jadi 4 itu nggak masuk gitu ya. Nah, bilangan prima itu pasti bilangan ganjil. Udah pasti dong. Bilangan ganjil ya. Nah, kita udah bahas gitu ya tentang bilangan ganjil di materi bilangan sebelumnya gitu. Namun, bilangan ganjil belum... sorry. Namun, bilangan ganjil belum tentu bilangan prima. Nah, contohnya nih. Bilangan 9 itu bukan merupakan bilangan prima. Yang ini. Bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima atau bilangan ini gitu ya. Ini salah sini. Sorry ya. Bilangan 9 maksudnya bisa habis dibagi dengan 3 gitu. Jadi sama seperti 4 tadi, dia itu melanggar aturan. Dia masih bisa dibagi dengan 3. Jadi melanggar aturan dari bilangan prima. Makanya bilangan 9 itu bukan merupakan bilangan prima. Oke. Nah, karena kita udah bahas tentang bilangan prima, maka kita akan bahas tentang faktorisasi prima. Nah, di sini faktorisasi prima adalah bilangan prima yang dapat membagi suatu bilangan hingga habis atau tak bersisa. Jadi, bilangan itu yang diambil adalah bilangan prima. Makanya di sini faktorisasi prima. Nah, di sini sebagai catatan, faktor itu melekat dengan tanda koma. Artinya kita cari bilangan yang habis membagi bilangan itu. Sedangkan faktorisasi melekat dengan tanda kali. Jadi, kalau kali berarti dia itu hasil perkalian dari bilangan itu gitu. Hasil perkalian yang menghasilkan bilangan itu deh. Itu gampang ya. Nah, itu faktorisasi prima ya. Bedanya faktorisasi dengan faktor itu bedanya. Kalau faktor dia melekat dengan tanda koma, kalau dia faktorisasi melekat dengan tanda kali. Jadi kalau misalkan kita cari, misalkan faktorisasi prima dari 12. Nah, berarti kita coba cari faktor-faktor dari 12. Di mana 12 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 kali 3 dong. Ya kan? Nah, 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Nah, di mana 2 dan 3 ini adalah faktor primanya. Gitu ya. Nah, jadinya di sini kalau kita kalikan 2 kali 2, itu kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Nah, kita udah bahas gitu ya tentang bilangan berpangkat di materi sebelumnya, di materi bilangan. Nah, terus kita kalikan dengan 3. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 itu adalah faktorisasi dari 12. Nah, selanjutnya kalau dia faktorisasi prima dari 18, berarti kita cari perkalian bilangan prima yang menghasilkan 18 deh, itu gampangnya. Nah, yaitu 2 kali 3 kali 3. Karena 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Nah,
di sini ada 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 itu sama aja dengan 3 pangkat 2, makanya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, itu adalah faktorisasi prima dari 18. Atau nih, biar lebih gampang, ada cara lain nih, yaitu kita gunakan pohon faktor. Jadi, selama belajar materi ini, lebih gampang sebetulnya kita gunakan pohon faktor gitu ya. Tapi kalian bisa pilih salah satu supaya bisa memudahkan kalian gitu ya dalam belajar. Gitu ya, jadi ada 2 metode gitu untuk mencari faktornya. Faktorisasi prima deh gitu contohnya. Oke, kita ke pohon faktor. Di mana pohon faktor itu adalah metode yang biasanya digunakan untuk mempermudah dalam mencari faktorisasi prima. Dengan catatan, di sebelah kiri pohon faktor adalah faktorisasi prima, dan di sebelah kanan pohon faktor terakhir adalah faktorisasi prima juga. Gitu ya. Oke, jadi kita langsung ke contohnya aja, biar lebih gampang. Di sini ada faktorisasi prima dari 12. Nah, pertama kita tulis dulu angka 12. Sudah? Nah, selanjutnya kita bagi atau kita buat pohon faktor seperti ini, di mana sebelah kirinya di sini adalah faktor primanya atau faktorisasi primanya, dan yang terakhir di sini adalah faktorisasi primanya juga, gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita ambil dari angka 2, biar lebih mudah kita cari dari bilangan prima yang terkecil ya, yaitu 2. Jadi, kita cari nih bilangan prima yang habis membagi 12. Oh, ada 2 nih, gitu kan. Jadi 2 itu habis membagi 12, di mana kalau kita bagi 12 dengan 2 itu hasilnya 6. Nah, 6 ini kan bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita cari lagi faktorisasi primanya. Nah, di mana kita cari bilangan prima yang habis membagi 6, yaitu 2. Karena 6 bagi 2 itu 3. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita buat pohon faktor lagi seperti ini. Nah, di sini 3. Nah, 3 ini udah merupakan bilangan prima. Jadi, kita nggak usah lagi mencari pohon faktornya, karena ujung-ujungnya dia itu kalau kita bagi dengan 3 ya bilangan itu sendiri kan. Kita bagi 1 ya. Kita bagi 1 itu bilangan itu sendiri. Atau kalau kita bagi 3, ya hasilnya itu 1 gitu. Jadi hasil akhir dari pohon faktor itu harus bilangan prima gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini masih 6, berarti kita harus mencari pohon faktornya lagi gitu. Jadi setelah kita udah buat pohon faktornya ini, maka kita ambil bilangan primanya, yaitu 2, 2, dan 3, di mana semuanya ini kita kalikan. Jadinya 2 kali 2 kali 3, di mana ada unsur yang sama, yaitu 2 kali 2 itu sama aja dengan 2 pangkat 2, terus kita kalikan dengan 3. Nah, jadi 12 ini sama aja dengan 2 pangkat 2 kali 3. Nah, gitu. Atau, kita cari contoh yang lain, faktorisasi prima dari 18. Nah, berarti kita tulis dulu angka 18. Nah, terus kita cari bilangan prima yang habis membagi 18. Nah, kita mulai dari angka yang terkecil, yaitu angka 2. Nah, coba deh. 2 itu kan habis membagi 18. Di mana 18 bagi 2 itu 9. Nah, jadi kita lihat di sini, 9 itu kan bukan merupakan bilangan prima. Jadi kita harus membuat pohon faktornya lagi gitu. Di mana kita cari bilangan prima yang habis membagi 9, yaitu 3. Nah, kenapa nggak 2 gitu kan? Karena 2 itu nggak habis membagi 9. Gitu, makanya 2 nggak masuk. Nah, jadinya kita ambil 3, di mana 9 bagi 3 itu 3. Jadi kalau dia ke sini, itu dia dibagi, dan hasilnya itu yang ini gitu ya. Nah, gitu juga dia ke sini, dia dibagi, dan hasilnya di sini, yaitu sama dengan. Nah, gitu ya. Nah, jadinya kita perhatikan di sebelah kanan. Oh, di sebelah kanan ini 3-nya itu udah bilangan prima. Oke, jadi stop. Gak usah kita cari bilangan primanya lagi, karena udah hasil akhirnya itu bilangan prima. Gitu. Nah, setelah kita udah dapatkan faktorisasi primanya, maka kita kalikan faktorisasinya. Nah, jadinya 18 itu sama aja dengan 2 kali 3 kali 3.
Nah, di mana 3 kali 3 itu kan sama aja dengan 3 kuadrat. Berarti jadinya 2 kali 3 kuadrat. Nah, itu untuk faktorisasi prima gitu ya. Oke, karena kita udah bahas gitu ya, faktorisasi prima atau dari pohon faktor gitu, atau semuanya gitu ya, kelima dasar tadi, maka kita ke topiknya gitu ya, ke KPK dan juga FPB. Dan sini kita ke yang pertama dulu, yaitu kelipatan persekutuan terkecil, yaitu KPK. Di mana KPK itu adalah bilangan terkecil, bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, dan seterusnya. Nah, sama juga dengan kelipatan persekutuan tadi. Nah, ada sebanyak 2 bilangan, 3 bilangan, sampai seterusnya. Gitu. Jadi, dari dasar kelipatan persekutuan tadi, kita nanti bisa jadikan itu sebagai metode untuk mencari KPK. Gitu. Nah, di mana ini kita jadikan metode yang pertama, cara mencari KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, tadi kita udah bahas gitu ya tentang kelipatan persekutuan. Jadi, kalau dia dari kelipatan persekutuan, KPK itu artinya adalah nilai terkecil dari suatu kelipatan persekutuan, 2 bilangan ataupun lebih bilangan. Nah, kita ambil contoh dari contoh kelipatan persekutuan sebelumnya. Nah, di sini kita tentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 kan. Nah, tadi udah dapat tuh kelipatan persekutuannya adalah 6, 12, sampai seterusnya. Nah, di mana KPK-nya itu adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan 2 dan 3, yaitu apa? 6. Nah, ini adalah KPK-nya gitu. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, gitu. Kalau misalkan kita gunakan metode kelipatan persekutuan yang ini gitu. Gitu ya. Jadi, kan tadi arti KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, makanya kalau dia dari metode ini, kita ambil dari ini, setelah kita udah dapatkan kelipatan persekutuannya, maka KPK-nya itu adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan itu, gitu. Nah, kalau misalkan kita gunakan cara faktorisasi prima atau pohon faktor, di sini ada kita, maksudnya di sini ada tipsnya gitu ya. Di mana tipsnya itu ada 3. Yang pertama, semua dari bilangan faktorisasi prima yang didapatkan dari masing-masing pohon faktor itu kita kalikan. Gitu ya. Terus, apabila ada yang sama, maka ambillah nilai tersebut dengan derajat pangkat yang tertinggi. Jadi, KPK itu kalau misalkan pakai pohon faktor, dia itu identik dengan derajat pangkat yang tertinggi. Nah, contohnya nih, kalau ada faktor nih, salah satu faktor yang misalkan di bilangan 1, kita nemu nih 2 pangkat 2. Terus di bilangan lain, kita dapat 2 pangkat 3. Nah, maka kita ambil itu yang 2 pangkat 3, bukan 2 pangkat 2. Jadi kita ambil adalah 2 pangkat 3. Nah, terus apabila keduanya sama besar, maka ambillah dari salah satunya. Contohnya nih, kalau misalkan kita temui di bilangan yang pertama ada faktorisasi gitu, atau faktor primanya itu 2 pangkat 2, dan satunya lagi faktorisasi primanya itu adalah 2 pangkat 2 juga di bilangan yang lain, maka kita ambil salah satunya aja, yaitu 2 pangkat 2. Nah, gitu. Oke, biar lebih gampang kita langsung ke contohnya aja, di mana di sini kita ambil dari faktorisasi prima sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tentukan nih KPK dari 12 dan 18. Nah, pertama kita cari tahu dahulu faktorisasi prima dari 12 dan juga faktorisasi prima dari 18. Nah, dari contoh sebelumnya kan kita udah cari tahu kan. Nah, kita udah dapat ini dan juga yang ini. Nah, terus kita tulis seperti ini, faktorisasi prima dari 12, hasil yang tadi, yang ini, yaitu 2 pangkat 2 kali 3, yang ini. Terus faktorisasi prima dari 18, itu adalah 2 kali 3 pangkat 2, yang ini. Terus, kita lihat nih, ada unsur yang sama gitu ya, misalkan di angka 2 nih. Nah, yang ini. Ada yang sama, yaitu 2
dan 2 pangkat 2. Nah, ini kan dari tips yang kedua, ada yang sama gitu kan, di mana ini faktorisasi prima dari 12, dan ini dari 18. Waduh, kira-kira begini. Nah, di mana kalau misalkan KPK, berarti kan kita ambil yang paling besar derajatnya, yaitu yang ini dong. Berarti yang ini nggak kepake. Berarti kita ambil yang ini, yaitu 2 pangkat 2 kali, 2 pangkat 2 gitu ya. Gitu dulu. Oke, selanjutnya, di sini ada 3. Yaitu, di sini, kebalik ya. Ini harusnya di 12. Waduh, sorry. Ini harusnya di 18 ya. Oke, di sini aku hapus saja biar lebih enak gitu ya. Tadi di sini 2 pangkat 2. Terus di sini 2. Terus di sini 3. Terus di sini 3 pangkat 2. Tadi ini yang nggak kepake kan? Terus yang di 3 tadi, berarti kita ambil derajat pangkat yang tertinggi juga. Oh, di sini 3 pangkat 2. Berarti ini nggak kepake, gitu. Makanya kita tulis di sini. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 2 pangkat 3 dan 3 pangkat 2. Jadi yang kita dapatkan ini kita kalikan, gitu. Nah, di mana 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3. Nah, kalau kita kalikan keseluruhan, hasilnya sama dengan 36. Maka KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Nah, itu metode gitu ya. Ada 2 metode untuk mencari KPK. Nah, untuk ini, itu ada contoh tambahan. Jadi, di sini kita ambil dari contoh soal cerita. Kenapa? Karena KPK itu enggak selalu matematis gitu ya, seperti ini gitu. Kita cari KPK, misalkan KPK 12 dan 18, terus KPK dari 3 dan 6 gitu. Nggak harus seperti itu juga. Tapi kita harus bisa tahu gitu juga dari penerapan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi KPK itu ada juga loh gitu. Bisa juga loh dijadikan penyelesaian gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Salah satunya di contoh soal cerita gitu. Oke. Di sini kalau misalkan kita mau menyelesaikan soal KPK gitu ya dari soal cerita, itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah bersama-sama atau bersamaan. Jadi kalau ada soal cerita, terus nanti kita cari ada misalkan bla 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 bersamaan bla 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 secara bersama-sama. Nah, itu penyelesaiannya kita gunakan cara KPK. Gitu ya. Oke, kita langsung ke soalnya aja. Di sini Ali berenang 10 hari sekali. Budi berenang 15 hari sekali. Sedangkan Amir berenang 20 hari sekali. Ketiga-tiganya sama-sama berenang pertama kali pada tanggal 20 Februari 2023. Kapan ketiga-tiganya sama berenang untuk kedua kalinya? Oke, berarti di sini kita cari tanggal gitu ya, di mana tanggal yang itu menunjukkan mereka kembali bersama-sama lagi untuk berenang. Nah, di sini ada kata kunci sama-sama gitu. Berarti kita gunakan cara KPK untuk mencari tanggal gitu ya. Karena kan di sini tanggal gak sih? Gitu kan? Tanggal berapa sih mereka sama-sama berenang lagi gitu. Karena kan di sini awalnya mereka itu sama-sama berenang tanggal 20 Februari. Tanggal berapa lagi sih mereka itu berenang gitu secara bersama-sama. Berarti kita cari KPK dari waktu mereka berenang seperti mana biasanya, yaitu 10, 15, dan juga 20 gitu. Oke. Di sini kita cari faktorisasi prima dari 10. Nah, di sini aku langsung aja gitu ya. Kalian bisa gunakan cara pound faktor atau faktorisasi prima gitu ya. Nah, gampangnya di sini aku langsung faktorisasi prima. Tapi kalian bisa gunakan cara pound faktor. Jadi ada baiknya kalau kalian mencatat, kalian
gunakan metode pound factor juga supaya bisa lebih paham gitu ya. Jadi di sini kalau faktorisasi prima, waduh, sorry. Jadi kalau kita cari faktorisasi prima dari 10, nanti didapatkan 2 kali 5. Terus faktorisasi prima dari 15 itu 3 kali 5. Dan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5, di mana ini tuh sama aja dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, di mana kalau kita cari KPK 10, 15, dan 20. Berarti di sini kita coba gitu ya, cari unsur yang sama dulu. Di mana yang sama di sini adalah 2. Jadi 2 ini nggak harus di sini juga ya, nggak harus di 15 juga. Jadi di KPK itu nggak harus gitu ya. Sama nih, di sini 2, terus di sini 2, terus di sini 2, nggak harus gitu. Jadi itu keunggulan dari KPK. Beda hal dengan FPB gitu. Gitu ya. Kalau di FPB nanti itu harus sama gitu, faktorisasi prima dari misalkan 10, 15, dan 20 gitu. Nah, kalau misalkan di KPK, misalkan kita bebas ngambil bilangannya. Jadi di sini coba deh, kita lihat ada angka 2, 3, dan 5. Jadi sebetulnya KPK dari 10, 15, dan 20 itu diambil dari bilangan pokok 2, 3, dan 5. Namun, kita cari derajat pangkatnya aja tinggal gitu. Apakah ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, sampai seterusnya gitu. Jadi, biar lebih gampang, takutnya aku mikir kalian itu bakal bingung gitu ya, untuk mencari KPK. Jadi, gampangnya gini. Kalau dia di 3 bilangan, pertama kalian ambil dulu bilangan primanya dulu ya. Bilangan primanya di sini. Nah, dapat nih bilangan primanya itu kan dari antara ini, yaitu 2, 3, dan 5. Nah, selanjutnya, kalian cari unsur yang sama, yaitu yang 2 dan 2 pangkat 2. Di mana yang tertinggi itu adalah 2 pangkat 2. Oke, berarti yang diambil yang ini dong. Berarti ini nggak kepake. Berarti kita tulis 2 pangkat 2. Terus, 3 di sini udah paling tinggi 3 gitu ya. Terus 5 di sini udah paling tinggi juga 5. Jadinya 2 pangkat 2, kali 3 kali 5. Nah, inilah dia. Di mana 2 pangkat 2 itu 2 kali 2, terus dikali 3 kali 5. Di mana kalau kita kalikan keseluruhan, hasilnya 60. Nah, itu untuk KPK dari 10, 15, dan 20. Nah, tadi kapan ketiga-tiganya sama-sama berenang untuk kedua kalinya? Nah, di sini kan dimulai tanggal 20 Februari gitu ya. Oke, di sini aku cek tanggalnya dulu. Apakah oke. Oke, kita lihat kalendernya dulu ya. Di bulan Februari. Oke. Di bulan Februari itu sampai tanggal 28 gitu ya. Dan ini tanggal 20. Oke, tadi dia di sini ada 60 hari dong, gitu kan. Berarti dia 60 hari lagi nih. 60 hari lagi. Bersama-sama untuk berenang. Nah, kalau dia 60 hari lagi, berarti di sini dia tanggal 20 gitu ya. Oke, tanggal 20 berarti seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 minggu,
Oke, berarti dia di tanggal 3 April gitu ya. Coba deh. Dia di tanggal 3 April tahun 2023. Oke, gampang ini deh. Mana catatan ya? Kita pakai catatan dulu. Oke. Oke. Di sini kalau aku lihat dari tanggalnya kan mula-mula tanggal 20 Februari. Nah, berarti dia itu sampai tanggal 31 gitu ya. Kalau di kalender sampai tanggal 31 Februari. Berarti ini udah berapa hari dong? Berarti 31 dikurang 20 berarti 11 Februari. 11 Februari, 11 hari. 11 hari ya. Nah, udah ada 11 hari. Tadi kan ketentuannya, tadi kan di jawaban 60 hari kan. 60 hari lagi mereka akan berenang bersama. Oke. Oke. Nah, mereka berenang bersama, terus berarti sisanya berapa? 60 kurang 11, berarti 49 hari lagi ya. Nah, di bulan Maret, salah. Waduh, salah. Oke, sorry. Di kalender itu sampai tanggal 28 ya, sorry. Berarti harusnya itu 28 dikurang 20. Oh, 8 hari ya. Sorry. Berarti kalau dia 8 hari, berarti 52 hari lagi. Nah, selanjutnya di bulan Maret, baru tadi 31 hari. Dia 31 hari, berarti sisa harinya itu adalah 52 kurang 31. Berarti berapa ya? 21 hari lagi. Oke. Terus di bulan April, berarti tanggal 21 April dong. Sorry. Berarti tanggal 21 April ya. Oke, berarti mereka bersama-sama di tanggal 21 April. April 2023. Nah, gitu ya. Waduh. Sorry. Berarti di sini 21 ya. Oke, di sini aku pindahin, di sini berkelihatan gitu ya. Waduh, nggak bisa ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa ya? Aku harap teman-teman bisa baca ya. Oke deh. Nggak bisa. Dari sini nampak gak ya? Nampak gak sih? Nampak kan? Oke, aku harap teman-teman bisa baca ini supaya lebih mudah gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman mau ngoreksi juga nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan
Kak, ada yang salah nih, harusnya tanggal segini, gitu. Jadi kalian bisa koreksi aku aja gitu ya. Karena di sini biar lebih paham gitu ya untuk belajar. Nah, di situ ya, berarti mereka bersama-sama berenang gitu ya. Berenang kembali di tanggal 21 Februari tahun 2023. Oke. Karena kita udah bahas KPK, sekarang kita akan bahas FPB. Nah, jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar, di mana definisinya itu adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Jadi sama halnya dengan KPK, banyaknya bilangan yang dimaksud itu bisa berupa 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Nah, tipsnya untuk mencari FPB, itu ada baiknya kita bisa lihat bilangan prima yang diambil dari faktorisasi prima adalah bilangan prima yang sama dari masing-masing faktorisasi prima. Jadi tadi kan di KPK itu kan bebas gitu kan. Di bilangan 1 itu kan nggak selalu sama dengan di bilangan yang lain gitu, bilangan primanya. Tapi di faktorisasi di FPB kita harus cari bilangan prima yang sama di bilangan 1 dengan bilangan yang lain. Gitu. Jadi kita harus mencari itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara mengikuti cara KPK bisa jadi salah untuk mencari FPB gitu. Terus apabila ada yang sama, maka ambillah nilai tersebut dengan derajat pangkat yang terendah. Nah, ini berlaku untuk poin faktor gitu ya. Jadi kita cari derajat pangkat yang terendah kalau misalkan ada yang sama. Nah, contohnya di faktorisasi prima di bilangan yang pertama ada 2 pangkat 2, terus yang di bilangan yang lain ada 2 pangkat 3. Maka yang kita ambil adalah 2 pangkat 2. Nah, apabila keduanya sama besar, maka kita ambil salah satunya. Nah, misalnya jika ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2, maka yang kita ambil adalah salah satunya, yaitu 2 pangkat 2. Nah, di sini sama seperti KPK, ada 2 metode yang sama, di mana kita mencari FPB dengan faktor prima, gitu ya. Kita cari dengan faktor prima, gitu ya. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Di sini kita tentukan FPB dari 12 dan 18. Berarti langkah penyelesaiannya, kita cari faktor dari 12 dan faktor dari 18. Sebetulnya gini, ini tuh faktor persekutuan gitu ya. Kita tambahin, kayak ini deh. Jadi ini sebetulnya faktor persekutuan prima, gitu ya. Di sini aku ada yang kurang dalam pengetikan gitu ya. Sorry. Gimana? Kita cari faktor dari 12. Nah, faktor dari 12 itu apa? 1, 2, 3, sampai 12. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 6, sampai 12. Nah, kita udah belajar faktor gitu ya. Nah, di mana faktor prima dari 12, berarti kita cari bilangan prima dari faktor yang ini semua, yaitu 2 dan 3. Lalu, selanjutnya kita cari faktor dari 18. Dimulai dari 1 dan diakhiri dengan angka 18. Nah, yang habis dibagi angka 18 itu adalah 2, 3, 6, sampai 9. Nah, ini lanjut gitu ya. Ini ikut juga. Nah, setelah kita mencari faktornya, kita ambil bilangan prima dari faktor yang ini. Jadi, faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Nah, sehingga dari sini, kita cari FPB dari 12 dan 18. Nah, di mana untuk mencari FPB-nya, kita ambil bukan dua, tapi bilangan prima yang sama di faktor prima 12 dan faktor prima 18. Nah, kebetulan sama gitu ya, 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita cari apakah keduanya itu sama besar atau ada yang derajat pangkatnya itu tinggi atau rendah.
Nah, yang ternyata kalau kita lihat di 2, bilangan prima 2, itu sama gitu ya. Derajat pangkatnya itu derajat pangkat 1 gitu kan sebetulnya ini. Nah, 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat 1 itu sama, yaitu 2. Nah, dia sama-sama 2. Nah, berarti kita ambil salah satunya aja gitu. Salah satunya aja yaitu 2. Nah, yang ini. Nah, terus kalau dia D3, dia 3, berarti kan sama juga kan? Berarti kita ambil salah satunya aja, 3. Nah, setelah kita udah dapatkan ini, kita kalikan. Jadinya 2 kali 3 itu apa? 6. Gitu. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 2 kali 3, yaitu 6. Jadi, FPB itu bisa juga diartikan sebagai bilangan yang habis membagi bilangan yang satu dengan bilangan yang lain. Jadi 6 ini habis membagi 12 dan 6 ini habis membagi 18. Jadi nggak ada sisanya gitu kalau kita bagi dengan 6. Gitu. Oke. Itu untuk metode yang pertama. Sekarang kita ke metode yang kedua, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor gitu. Jadi, kita ambil contoh yang sama, kita tentukan FPB dari 12 dan 18, di mana kita cari faktorisasi prima dari 12 dan juga 18, dan ini kita udah kerjain gitu ya, di contoh sebelumnya. Lalu kita tulis faktorisasi primanya, lalu kita perhatikan di sini. Setelah kita udah dapatkan faktorisasi prima 12 dan 18, kita lihat di sini, ada 2 dan 3 gitu ya. Jadi kita tulis 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena 2 ini ada di faktorisasi prima 12 dan ada di faktorisasi prima 18. Gitu juga dengan 3. Jadi dia itu harus ada di 12 dan 18. Kalau misalkan di sini 5 katakanlah. Ini 5, terus di sini nggak ada. Berarti 5 ini nggak masuk gitu. Nah gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat yang di 2. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2. Berarti di FPB, berarti kita cari derajat pangkat yang terendah, yaitu 2. Gitu kan? Berarti kita ambil 2 aja, gitu. Terus, kalau untuk yang 3, berarti 3 dan 3 pangkat 2. Berarti kita ambil derajat pangkat yang terendah, yaitu 3. Berarti 2 dan 3 nih. Nah, setelah udah kita dapat, maka kita tinggal kaliin. Jadinya 2 kali 3 itu 6. Gitu ya. Jadi FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Sama juga dengan cara faktor persekutuan prima. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke contoh soal cerita di mana ini tuh penerapan dari kehidupan sehari-hari. Jadi nggak hanya KPK, tapi FPB itu bisa berguna gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kalau ada soal dengan kata kunci paling banyak atau paling besar atau sama banyak atau sama besar, berarti kita lakukan penyelesaian dengan menggunakan metode KPK. Salah, FPB. Waduh, sorry. Oke, langsung aja. Di sini ke soalnya. Bu Aminah mempunyai 20 kelengkeng dan 30 anggur. Waduh. Bu Aminah mempunyai 20 kelengkeng dan 30 anggur. Nah, kelengkeng dan anggur akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama besar. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Berapa plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut? Nah, terus yang kedua, berapa banyak kelengkeng dan anggur pada masing-masing plastik? Waduh, ada yang typo nih. Oke, plastik ya. Ini plastik. Oke, langsung aja nih. Kita ke penyelesaian opsi A, di mana kita lihat dulu kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah jumlahnya yang sama besar atau sama banyak nih. Mana nih sama banyak? Waduh, nggak ada. Sama besar harusnya. Waduh, salah. Sorry. Ini sama besar ya. Oke, di sini aku tambahin sama besar. Sama besar ya. Sorry.
Nggak kelihatan ya? Aduh. Nah, ini nih. Oke. Nah, di sini ada kata kuncinya sama besar. Nah, kalau dia sama besar, berarti kita akan mencari FPB dari banyaknya kelengkeng dan anggur. Jadi, untuk menentukan banyaknya plastik yang bisa masuk gitu ya antara kelengkeng dan anggur ini, maka kita cari FPB-nya gitu. Nah, di mana kita cari FPB dari 20 kelengkeng dan 30 anggur. Dan di sini aku gunakan cara faktorisasi prima gitu ya. Nah, di sini aku nggak pakai pound faktor, aku langsung cari faktorisasi primanya dari 20 kelengkeng. Nah, di sini nanti kalian bisa tulis di catatan kalian juga menggunakan cara pound faktor supaya lebih gampang. Dimana kalau kita cari faktorisasi prima dari 20 kelengkeng, berarti nanti didapatkan faktorisasinya itu adalah 2 kali 2 kali 5. Dimana 2 kali 2 ini kan sama aja dengan 2 pangkat 2 tuh. Nah, berarti 2 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 30 anggur, berarti 2 kali 3 kali 5. Nah, ini kan 30 kan? 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Nah, selanjutnya kita ambil bilangan prima yang sama di 20 dan 30, yaitu 2 dan 5 kan? 2 dan 5. Nah, kenapa 3-nya nggak masuk gitu ya? Waduh. Nah, kenapa 3-nya itu nggak masuk? Karena 3-nya itu hanya ada di faktorisasi prima 30, sementara di 20 nggak ada. Makanya 3 itu nggak masuk. Nah, selanjutnya kita lihat nih, ada yang sama nih di 2 pangkat 2 dan 2. Nah, berarti kita ambil yang terendah, yaitu 2. Derajat pangkat 2. Derajat pangkat 1 ya. Sorry. Berarti di sini kita ambil 2 aja. Terus yang 5 ini kan sama. Berarti kita ambil salah satunya, yaitu 5. Nah, setelah itu kita kalikan. Maka FPB dari 20 kelengkeng dan 30 anggur adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Di mana di sini ada 10 plastik nih yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut. Gitu. Sehingga jumlah plastik yang diperlukan untuk membungkus buah tersebut adalah 10 plastik gitu. Jadi gini. Tapi kita ke opsi B dulu sih, biar lebih gampang. Oke, kita ke penyelesaian opsi B, di mana di sini kan yang ditanyakan adalah berapa banyak sih kelengkeng dan anggur itu pada masing-masing plastik. Oke. Nah, berarti kita tinggal bagi aja. Nah, jumlah kelengkeng tadi kan 20 kan. Ini 20, jumlah anggurnya 30. Nah, terus tadi plastik yang dibutuhkan adalah 10. Nah, berarti banyaknya kelengkeng yang bisa masuk ke dalam plastik itu, masing-masing dari 10 plastik itu ada sebanyak 20 buah per 10 plastik. Nah, 20 per 10 berapa? 20 bagi 10. Itu kan 2 kan? Berarti ada 2 buah kelengkeng per plastik gitu. Terus jumlah anggur dalam plastik itu ada, ya kita tinggal bagi 30 buah anggur dibagi 10 plastik, yaitu ada 3 buah per plastik. Jadi dalam setiap plastik terdapat 2 buah kelengkeng dan 3 buah anggur. Jadi kalau misalkan kita gambarkan nih, ini ada plastik nih, plastik. Jadi ada 10, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada anggur. Nah, ini ada anggur dan ini ini anggur ya. Gimana ya gampangnya? Gini, kita ganti warna deh. Kelengkeng itu warna kuning kan? Nah, ini kelengkeng. Nah, anggurnya warna ungu. Ada sebanyak 3. Waduh, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada 2 kelengkeng dan 3 anggur. Nah, gitu juga di sini. Di sini nanti juga ada 2 kelengkeng dan 3 anggur. Kira-kira gitu. Nah, sampai 10 plastik gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian membungkus gitu ya, bungkus anggur dan plastiknya, nanti sama banyak gitu. Dan gak ada sisanya di 10 plastik ini gitu.
Gitu. Jadi kalian bisa memasukkan semuanya tanpa ada sisa dari kelengkeng dan anggur itu gitu. Nah, itu adalah penerapan FPB gitu ya. Cara FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke deh, selesai. Akhirnya kita selesai belajar KPK dan FPB. Nah, terima kasih sudah belajar bareng aku. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Dadah!